Siffin adalah nama sebuah daerah di tenggara kota Raqqa, yaitu tepatnya di hulu sungai Efrat, di negara Syam yang sekarang bernama negara Suriah. Perang Siffin terjadi pada tahun 657 Masehi, semasa zaman fitnah besar atau perang saudara pertama di antara umat Islam. Pertempuran ini terjadi di antara dua kubu, yaitu kubu Muawiyah bin Abu Sufyan dan kubu Ali bin Abi Thalib. Setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah. Tetapi penerimaan dari seluruh kekhalifahan Islam sangatlah sulit didapat. Muawiyah bin Abu Sufyan yang merupakan gubernur dari Syam dan juga kerabat dari khalifah yang terbunuh Utsman bin Affan sangat menginginkan pembunuh dari sang khalifah diadili di muka hukum. Muawiyah berpendapat Ali bin Abi Thalib tidak berniat untuk melakukan peradilan terhadap pembunuh Utsman bin Affan, sehingga Muawiyah memberontak terhadap pemerintahan Ali bin Abi Thalib, yang mana hal ini membuat Ali bin Abi Thalib harus memadamkan pemberontakan Muawiyah. Hasil dari situasi ini adalah pertempuran di Siffin antara kedua belah kubu, yakni kubu Muawiyah bin Abu Sufyan dan kubu Ali bin Abi Thalib. Jalannya perang. Peperangan yang disebut dengan Perang Siffin ini berlangsung seimbang, hingga kemudian kedua belah pihak setuju untuk berunding dengan perwakilan diplomatik dari kedua kubu itu. Pertempuran dan perundingan membuat posisi Ali bin Abi Thalib melemah, tetapi terjadi ketegangan yang melanda kekhalifahan. Oleh penganut aliran Syiah, Ali bin Abi Thalib dianggap sebagai imam pertama. Oleh penganut aliran Sunni, Ali bin Abi Thalib adalah Khulafaur Rasyidin yang keempat, dan Muawiyah adalah khalifah pertama dari dinasti Umayyah. Kejadian-kejadian di sekitar pertempuran Siffin sangatlah kontroversial untuk Sunni dan Syiah dan menjadi salah satu penyebab perpecahan di antara keduanya. Awalnya, setelah pasukan Syam dan Kufah sampai di wilayah Siffin, kedua pihak mengambil posisi masing-masing. Utusan keduanya sibuk melakukan perundingan dengan mengharap pertempuran bisa terhindarkan. Dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah disebutkan bahwa Abu Muslim Al-Khawlani beserta beberapa orang mendatangi Muawiyah dengan mengatakan, "Apakah engkau melawan Ali atau engkau juga sepertinya?" Muawiyah menjawab, "Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui kalau Ali lebih baik dariku, lebih utama dan lebih berhak dalam masalah kekhalifahan ini daripada aku. Akan tetapi, bukankah kalian mengetahui bahwa Utsman terbunuh dengan keadaan terzalimi, sedangkan saya adalah sepupunya yang berhak meminta keadilan? Katakan kepadanya agar ia menyerahkan pembunuhnya, maka saya menyerahkan persoalan ini kepadanya." Sumber yang lain juga menyebutkan bahwa Abu Darda dan Abu Umamah mendatangi Muawiyah dengan isi percakapan yang hampir sama dengan riwayat sebelumnya. Setelah itu, keduanya kembali kepada Ali bin Abi Thalib dan ia mengatakan, "Mereka adalah orang-orang yang kalian maksudkan." Maka keluarlah banyak orang dan mengatakan, "Kami semua yang telah membunuh Utsman
siapa yang berkehendak maka silahkan dia melemparkan kami. Dalam Minhaj As-Sunnah juga dinukil bagaimana sikap para pendukung Muawiyah. Mengapa mereka tidak membaiat Ali? Mengapa mereka tidak membaiat Ali? Kami jika membaiat Ali, maka pasukannya akan mendolimi kami, sebagaimana mereka mendolimi Utsman. Sedangkan Ali tidak mampu melakukan pembelaan terhadap kami. Dari sumber sebelumnya semakin jelas bahwa memang kedua belah pihak, baik Ali dan Muawiyah, tidak berselisih mengenai jabatan kekhalifahan, dan keduanya memang tidak bermaksud menyerang satu sama lain, kecuali pihak pengikut Sabaiyah yang berada di barisan Amirul Mukminin yang selalu menginginkan adanya konflik antara Ali dan Muawiyah. Muawiyah tetap berdiri tegak guna melawan pengikut Abdullah bin Saba yang berada dalam pasukan khalifah. Berbagai upaya untuk menghentikan peperangan dilakukan kedua belah pihak, tapi kaum Sabaiyah terus berusaha memantiknya. Para utusan terus-menerus melakukan perundingan, dan pasukan kedua belah pihak sama-sama menahan diri untuk melakukan serangan, hingga berakhirnya perang pada tahun 37 Hijriah. Pasukan Khufah menyeru kepada pasukan Syam, Amirul Mukminin telah menyeru kepada kalian, aku telah memberi tenggang waktu untuk kalian agar kembali kepada Al-Haq, dan saya telah menegakkan atas kalian hujjah, akan tetapi kalian tidak menjawab. Pasukan Syam menyambut seruan itu dengan mempersiapkan diri di safnya masing-masing. Pada hari Rabu tanggal 7 pada bulan Safar, pertempuran berlangsung. Pertempuran berlangsung pada hari Rabu, Kamis, Jumat hingga malam Sabtu. Dalam Al-Aqdu Al-Farid disebutkan bahwa kedua belah pihak bersepakat mereka yang terluka harus dibiarkan. Begitu pula yang melarikan diri tidak boleh dikejar. Mereka yang meletakkan senjata akan aman. Tidak boleh mengambil benda milik mereka yang meninggal, serta mereka mendoakan dan mensolati jenazah yang berada di antara kedua belah pihak. Mayoritas sahabat tidak ikut serta dalam pertempuran ini. Pada saat itu jumlah mereka sekitar 10.000. Akan tetapi yang ikut serta tidak lebih dari 30 sahabat, sebagaimana riwayat yang disebutkan dalam Minhaj As-Sunnah. Riwayat mengenai jumlah pasukan yang terbunuh di kedua belah pihak berbeda satu sama lain. Akan tetapi Ibnu Katsir menyebutkan dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah bahwa pasukan Khufah berjumlah 120.000 orang, yang terbunuh sebanyak 40.000 jiwa. Sedangkan pasukan Syam berjumlah 60.000 orang, dan yang terbunuh dari mereka sebanyak 20.000 jiwa. Terbunuhnya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir merupakan sahabat Nabi yang lahir dari pasangan Sumayyah bin Khayyat dan Yasir bin Amir. Ammar bin Yasir merupakan salah satu dari orang yang pertama masuk Islam, atau yang biasanya disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun. Semasa hidup Rasulullah SAW, Ammar bin Yasir ikut dalam memperjuangkan agama Islam, seperti halnya dalam peperangan yang terjadi. Adapun peperangan itu antara lain Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, dan Perang Tabuk. Ketika terjadinya Perang Siffin, Ammar bin Yasir terlibat dalam peperangan tersebut, yang mana beliau adalah sosok diplomatik yang mewakili dari kubu Ali bin Abi Thalib. Namun, Ammar bin Yasir terbunuh dalam peristiwa Perang Siffin. Peristiwa terbunuhnya sahabat Ammar bin Yasir dalam Perang Siffin memberikan pengaruh besar bagi kedua belah pihak, di mana sebelumnya Rasulullah SAW telah berkata kepada Ammar bahwa ia tidak akan meninggal kecuali terbunuh di antara dua kelompok orang-orang mukmin, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Tarikh As-Shaghir. Sedangkan Amr bin As, sahabat yang tergabung dalam barisan Muawiyah, pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda mengenai Ammar bin Yasir,
Sebagaimana termaktub dalam kitab Al-Majma' Az-Zawaid, sesungguhnya orang yang membunuh dan mengambil hartanya sebagai ghanimah akan masuk neraka. Lalu ada yang mengatakan kepadanya, sesungguhnya engkaulah yang memeranginya. Amr bin As menjawab, sesungguhnya yang disabdakan adalah pembunuh dan perampas hartanya. Hadis tersebut menunjukkan bahwa memang kedua belah pihak mengetahui keutamaan masing-masing dan tidak ada unsur kesengajaan untuk saling membunuh. Sebelum kematiannya, Ammar bin Yasir berkata, aku akan bertemu dengan yang tercinta, Muhammad SAW dan pengikutnya. Meninggikan mushaf di ujung tombak. Bisa dikatakan bahwa peristiwa yang penting dalam perang Siffin, pengangkatan tinggi-tinggi mushaf Al-Quran, hingga pertempuran itu berakhir, disebutkan dalam beberapa periwayatan. Ketika pertempuran berlangsung sangat sengit, banyak para ulama yang menyeru, baik dalam pasukan Syam maupun Khufah, jika kita besok baru berhenti bertempur, maka Arab akan sirna dan hilangnya kehormatan. Muawiyah yang juga mendengar khutbah itu membenarkan, benar, demi Rob Ka'bah, jika kita masih berperang esok, maka Romawi akan mengincar para wanita dan keturunan kita, sedangkan Persia akan mengincar para wanita dan keturunan Irak. Ikatlah mushaf-mushaf di ujung tombak kalian. Maka saat itu pasukan Syam menyeru, wahai pasukan Irak, di antara kami dan kalian adalah kitabullah. Muawiyah memerintahkan seorang utusan untuk menghadap kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Iya, di antara kami dan kalian adalah kitabullah. Kami telah melakukan hal itu, jawab dia. Akan tetapi, sebagaimana yang terjadi sebelumnya, para pengikut Abdullah bin Saba enggan menerima usulan untuk berdamai. Mereka ingin agar Khalifah Ali meneruskan pertempuran. Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf bahwa kaum Khawarij mendatangi Ali bin Abi Thalib dengan pedang di atas pundak mereka. Wahai Amirul Mukminin, tidaklah sebaiknya kita menyongsong mereka hingga Allah memberi keputusan antara kita dan mereka. Usulan ini ditentang keras oleh sahabat Sahal bin Hunayf Al-Ansari. Tuduhlah diri kalian, kami telah bersama Rasulullah saat peristiwa Hudaybiyah. Kalau seandainya kami berpendapat akan berperang, maka kami perangi, tapi kenyataannya mereka tidak berperang. Sahal juga menjelaskan bahwa setelah perjanjian damai dengan kaum musyrikin itu, turunlah surat Al-Fat kepada Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib pun menyambut pendapat Sahal. Wahai manusia, ini adalah Fat, hari pembebasan, suruh Ali bin Abi Thalib. Dengan begitu, akhirnya pertempuran perang Siffin pun berakhir. Semoga video ini bisa bermanfaat serta menambah wawasan ilmu pengetahuan dunia Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.